Santri Kalong TV, media dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi bahasa Arab ini bahasa yang penting. Dan Kiai Muharrar ini setelah program 40 hari Nahwu dan Shoroh, rencana beliau ini mau mengembangkan 40 hari fikih. Semoga berhasil ini. Saya pun mungkin, Fathul Mu'in 40 hari yang mampu siapa ini? Tapi mungkin beliau ini karomah beliau tuh mungkin nanti insya Allah ini ya, mampu memahami Fathul Mu'in dalam masa 40 hari. Ini kalau mampu betul, Masya Allah, karena karomah, sahibul karomah ini Kiai Muharrar. Doakan ya, muka-muka hasil, amin Allahumma amin. Nah, ilmu pokok di dalam Islam itu kan tadi saya sampaikan tidak hanya ilmu fikih. Wajib kita juga belajar ilmu tentang akidah. Akidah pun kitab-kitab akidah pakai bahasa Arab. Selain akidah dan fikih, kita juga wajib belajar tentang tasawuf. Kenapa demikian? Ngeten. Ada ulama ini fikihnya Ahlussunnah wal Jamaah, tapi akidahnya bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Ada mboten? Ada. Siapa itu? Yang populer Imam siapa? Imam Az-Zamakhsyari, penulis tafsir Al-Kasyaf. Beliau secara fikih penganut mazhab Hanafi. Tapi secara akidah beliau bukan Ahlussunnah wal Jamaah, tapi pengikut Mu'tazilah. Walaupun menurut sebagian cerita, sebagian riwayat, Imam Zamakhsyari ini sudah taubat, akhir hayat taubat kembali ke Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi sebagian mengatakan belum. Beliau masih menjadi pengikut Mu'tazilah. Padahal beliau pakar tafsir, beliau pakar bahasa Arab. Bahkan ucapan beliau sering dinukil oleh mufassir Ahlussunnah wal Jamaah. Sayangnya beliau fikihnya pengikut mazhab Hanafi, tapi akidahnya pengikut mazhab Mu'tazilah, di mana akidah Mu'tazilah ini bukan bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ada Imam Ibnu Rushd. Beliau secara fikih pengikut mazhab Maliki. Mazhab Maliki adalah mazhab muassisnya adalah Imam Malik. Imam Ibnu Rushd secara fikih pengikut mazhab Maliki. Tapi sayangnya secara akidah beliau bukan Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah ataupun Maturidiyah. Tapi beliau pengikut falsafah yang bukan bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya secara kesimpulan wajib kita belajar tentang akidah, wajib kita belajar tentang fikih, wajib kita belajar tentang tasawuf. Cuman daerah itu ternyata keadaannya beda-beda. Kok beda-beda maksudnya pripun? Gini, orang Indonesia ini lebih banyak membicarakan fikih daripada akidah. Makanya orang Indon ini banyak yang pakar fikih, pakar bahsul masail. Baca kitab kitab-kitab fikih dikuasai. Tapi agak kurang di bidang akidah. Saya tidak mengatakan mereka tidak paham, boten nggih, agak kurang jika dibandingkan dengan pemahaman terhadap kitab-kitab fikih. Akidahnya agak kurang. Bahkan kalau lebih jauh lagi, orang Indon ini banyak yang paham kitab-kitab fikih, tapi urusan ilmu hadis agak kurang. Ingat nggih, hadis ini pakai bahasa Arab. Al-Quran bahasa Arab, hadis juga berbahasa Arab. Dan dalam hadis ada ilmu hadis, yaitu ilmu mustalah hadis, ada ilmu riwayat hadis, ada kitab-kitab syarah hadis, semua juga pakai bahasa Arab. Jadi kalau bisa bukan hanya fikih yang dikuasai, selain akidah juga ilmu yang berkaitan dengan ilmu hadis. Bisa dipahami nggih? Bu, ngantuk enggak Bu? Bu, ampun ngantuk. Ya ampun ngantuk nggih. Ampun ngantuk. Aduh, jauh-jauh dari Jakarta kok sampai sini ngantuk itu. Ada yang dari Jakarta ini Bu? Ada. Yang dari luar Jakarta ada? Banten ada?
Iran ada? Oh nggak ada. Irak? Oh Afghanistan? Taliban? Nggak ada. Dari ISIS nggak ada ya? Orang ISIS ya apa? Jadi ini yang mesti dipahami. Dan insya Allah nanti kita akan sedikit membicarakan tentang apa itu ilmu fikih, apa ilmu usul fikih, dan ilmu kaidah fikih. Ya, kaidah fikih populernya sebagai ilmu kaidah fikih. Dan ini yang akan kita bahas nanti insya Allah di belakang kita akan bacakan sanatnya saya juga sanatnya Kiai Muharrar. Karena kita berdua ini murid dari Syekh Abdul Wahid Zuhdi. Nanti kita akan bacakan untuk sekedar tabarruk silsilah sanad hingga Imam Syafi'i, bahkan hingga sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah ilmu fikih. Kalau tadi saya katakan orang Indon ini lebih banyak bicara tentang fikih, ini ternyata agak sedikit berbeda dengan orang Malaysia. Orang Malaysia ini kuat membicarakan akidah, fikihnya agak sedikit kurang. Kalau orang Indonesia kuat bicara fikih, akidahnya agak sedikit kurang jika dibandingkan dengan fikih. Tapi kalau orang Malaysia agak sedikit terbalik. Biasa berbicara tentang akidah, tapi fikihnya agak sedikit kurang. Mungkin di daerah lain akan begitu, mungkin, wallahu a'lam. Dan yang perlu diingat, dalam pembahasan fikih ini tidak hanya berkait dengan masalah ubudiyah. Fikih ini bab penting atau bab utamanya ini ada 4. Yang pertama adalah ubudiyah, berkaitan dengan tata cara ibadah kula jenengan. Yang kedua tentang muamalah. Muamalah ini jual beli, sewa menyewa, kemudian tentang gosok, kemudian tentang wakalah, kemudian tentang ijarah sewa menyewa dan lain-lain. Misalkan membahas tentang riba, membahas tentang hawalah, membicarakan tentang syarikah, membicarakan tentang qirot dan lain-lain. Ini pembahasan muamalah. Bab yang ketiga adalah fikih munakahat, yaitu bab yang membicarakan tentang perkawinan, rukun kawin, syarat kawin, kemudian syarat-syaratnya laki-laki yang mau kawin, kemudian tentang talak, kemudian tentang iddah dan lain-lain dibahas dalam bab yang ketiga, yaitu bab munakah. Kemudian yang keempat adalah bab tentang qadha, putusan-putusan, termasuk membahas tentang jinayah, membahas tentang kisos, membahas tentang hudud, membahas tentang dakwah, membahas tentang syarat saksi-saksi, membahas tentang syarat qadhi atau hakim, dibahas pada bagian yang keempat. Ini pembahasan utama dalam fikih. Jadi harus paham. Bab pertama, pembahasan pertama tentang ubudiyah, tentang wudu, tentang air, tentang tayamum, tentang mandi, tentang sholat, tentang batalnya sholat, tentang mayit, kemudian tentang haji, tentang puasa, tentang zakat, dibahas pada fikih ubudiyah. Kemudian yang kedua tentang fikih muamalah yang berkait dengan jual beli, riba, qirot, ijarah, wakalah dan lain-lain. Kemudian yang ketiga fikih munakahat, fikih yang membahas tentang perkawinan. Kemudian yang keempat fikih tentang putusan-putusan, termasuk ada jinayah, kisos itu, ada hudud, ada dakwah mendakwa, ada syarat menjadi hakim dan seterusnya. Ini pembahasan utama dalam fikih. Nah, ini berbeda dengan urusan akidah atau bab akidah. Kalau dalam akidah babnya ada 3, Pak Bu. Kalau dalam akidah babnya ada 3. Kalau dalam fikih ada 4. Kalau dalam akidah ada 3. Yang pertama tentang ilahiyat.
bab tentang ketuhanan. Makanya jenengan kalau belajar kitab akidah, pasti yang dibahas terlebih dahulu adalah konsep-konsep ketuhanan. Jenengan diajarkan tentang sifat wajibnya Allah, sifat muhal bagi Allah, sifat wajib jaiz bagi Allah. Kemudian bab yang ketiga adalah bab tentang nubuwah, konsep-konsep kenabian. Jenengan diajak membicarakan tentang sifat-sifat nabi. Ada sifat wajib, ada sifat jaiz, ada sifat muhal, dan seterusnya. Kemudian bab yang ketiga adalah bab sam'iyat atau bab mughayyabah, yaitu akidah-akidah gaib yang hanya bisa ditetapkan dengan dalil Quran dan hadis. Misalkan tentang azab kubur, tentang nikmat kubur, tentang kiamat, tentang tanda-tanda kiamat, tentang surga, tentang neraka, tentang mahsyar, tentang mizan, dan seterusnya, syafaat dan seterusnya. Itu pembahasan yang ketiga dari bab atau kitab akidah. Tetapi kita tidak sedang membicarakan tentang akidah, kita sedang membicarakan bab fikih. Dan ketika kita membicarakan fikih, maka ada 2-3 ilmu yang akan kita bicarakan. Yang pertama adalah ilmu fikih, yang kedua ilmu usul fikih, dan yang ketiga adalah ilmu qawaid fikih atau kaidah fikih. Oke, yang pertama adalah ilmu fikih. Orang Indonesia ini cenderung lebih banyak membicarakan tentang ibadah. Kata kiai saya itu sering membuka tanya jawab dengan masyarakat. Beliau mengatakan demikian, pertanyaan masyarakat berkaitan fikih itu sering terjadi, atau bab yang sering ditanyakan ini cuma 3. 1, bab zakat. Itu yang sering ditanyakan. Bukan berarti yang lain bukan ditanyakan. Yang sering ditanyakan masyarakat, 1, bab zakat. Yang kedua, bab wakaf. Takok kiai itu mesti takok bab wakaf. Ini wakafnya sah enggak Pak Yai? Ini ada musola dirubah jadi masjid, atau masjid dirubah jadi musola. Bagaimana Pak Kiai? Bab wakaf. Yang ketiga, bab perkawinan. Ini yang sering ditanyakan oleh masyarakat kita. 3 bab ini, bab wakaf, bab zakat, dan bab munakahat. Ini yang sering sekali dipertanyakan. Walaupun bab-bab lain juga dipertanyakan, tapi cenderung agak sedikit kurang. Sering yang ditanyakan itu mesti bab masjid. Dan ini kan kaitan dengan bab wakaf. Masjid, bab wakaf, bab zakat, kemudian bab tentang perkawinan. Para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah ilmu fikih. Sekarang apa definisi atau takrif dari ilmu fikih? Kalau bahasa mudahnya, bahasa mudah, fikih itu ilmu tentang halal haram. Ini bahasa mudah diterima. Fikih adalah ilmu tentang halal haram, ilmu tentang sah dan tidaknya ibadah, atau ilmu tentang tata cara ibadah. Itu fikih, bahasa mudahnya atau bahasa masyarakat. Itu fikih. Tapi kalau secara definisi, Masya Allah, sulit untuk dipahamkan. Ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah. Amaliyah maksudnya bukan akidah. Amaliyah ini kaitan dengan amal. Jenengan ibadah, sholat, haji, zakat, itu amaliyah. Bukan berkait dengan akidah, yang diambil dari dalil-dalilnya secara terperinci. Ini tidak dijelaskan di lama, bukan ijmali. Kalau dalil tafsili itu dalilnya fikih, tapi kalau dalil ijmali itu dalilnya usul fikih. Boten mawon. Kemudian objek bahasan, maudhu', yang dibahas apa ilmu fikih itu? Yang dibahas adalah perbuatan orang-orang yang sudah mukallaf. Jadi hewan betul dibahas.
Orang gila dibahas tapi posnya sedikit. Anak kecil yang belum balik dibahas tapi sedikit. Yang utama adalah af'alul mukallafin. Karena orang-orang mukallaf adalah orang-orang yang sudah apabila melakukan dosa sudah ditulis sebagai dosa, apabila melakukan perbuatan baik sudah ditulis sebagai pahala. Kemudian faedahnya apa? Faedahnya apa kita belajar fikih? Faedahnya adalah mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Taqwa, imtithalul awamir, wajtinabun nawahi. Mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian dasar-dasarnya apa? Dasar-dasarnya ini Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ini yang disepakati oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bukan berarti dasar fikih ini cuma 4. Ingat, bukan cuma 4. 4 ini yang disepakati oleh seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Yang lainnya masih muhtalafi, masih diperdebatkan. Contoh misalkan dalil istihsan digunakan oleh mazhab Hanafi tapi ditolak oleh mazhab Syafi'i. Atau misalkan ijma'nya ulama Madinah digunakan oleh mazhab Malik tapi ditolak oleh mazhab Syafi'i. Ini usul atau dalil-dalil yang diperdebatkan. Tapi yang disepakati Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Ingkar salah satu maka dia sudah keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau misalkan ada orang nggak percaya qiyas, kamu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Apabila tidak percaya dengan ijma', kamu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Apalagi ingkar Al-Quran dan ingkar hadis. Ada kok enggak kok aliran ingkar hadis? Ada. Dia hanya menggunakan Quran tok. Dia tidak mau menggunakan hadis sama sekali. Ada, disebut dengan kelompok ingkarus sunnah. Yang dipakai cuma Quran. Jadi dia bukan ahli sunnah wal jamaah karena Al-Quran, hadis, ijma', qiyas ini kesepakatan seluruh ulama ahli sunnah wal jamaah. Kemudian hukum belajar. Nah ini hukum belajar. Makanya dikembangkan Pak Muharram. Hukumnya fardhu ain. Setiap orang wajib belajar ilmu fikih. Karena ilmu fikih adalah ilmu tentang halal haram, ilmu tentang tata cara ibadah, ilmu tentang sah dan tidaknya ibadah. Fardhu ain. Kalau enggak dosa. Kalau enggak dosa. Dan ini yang akan dikembangkan di Muharram. Dan bisa fardhu kifayah apabila fardhu ainnya telah tercukupi sehingga dia mampu menjawab hukum-hukum kemasyarakatan. Dan bisa sunnah apabila lebih dari sekedar fardhu kifayah. Kemudian siapakah pencipta ilmu fikih? Penciptanya adalah para a'immah mujtahidin, yaitu para ulama mujtahid. Ada Imam Syafi'i, ada Imam Maliki dan seterusnya. Niki ilmu fikih. Lah, cuman kalau sedikit cerita zaman dulu, zaman salaf, tepatnya pada zaman ulama tabi'in. Dulu pernah ada crash, ada perselisihan yang keras antara kubu fikih ahli hadis dan kubu fikih ahlur ra'yi. Fikih ahli hadis ini kebanyakan digawangi ulama-ulama Hijaz. Hijaz itu di Madinah, Makkah dan sekitarnya. Termasuk ulama-ulama yang bermadzhab hadis. Dulu pernah berbeda tajam dengan ulama fikih madhab ra'yi. Ulama fikih madhab ra'yi ini berada di Kufah, Irak. Imamnya salah satunya adalah Imam Abu Hanifah. Nah, di antara kelebihan madhab Syafi'i nanti yang akan saya sebutkan, Imam Syafi'i ini mampu menghimpun fikih ahli hadis
juga mampu menghimpun fikih ahlur ra'yi. Kenapa? Nanti akan saya jelaskan insya Allah kalau masih ada waktu. Imam Syafi'i pernah belajar kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid terdekatnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah adalah ulama fikih ahlur ra'yi. Lebih banyak menggunakan qiyas. Imam Syafi'i juga belajar di hadapan Imam Malik, mulazamah kepada Imam Malik. Berarti beliau belajar fikih hadis. Fikihnya ahlul hadis. Dan Imam Syafi'i mampu menghimpun fikih ulama ahli hadis dan fikih ulama ahli ra'yi. Insya Allah nanti akan disampaikan. Nah, sekarang yang kedua adalah ilmu usul fikih. Ilmu fikih, kalau kiai saya ini membuat gambaran seperti ini. Gambaran mudah. Al-Quran dan hadis ini bahan mentah. Sama seperti padi. Gak mungkin kan padi langsung dimakan, kecuali tikus. Karena tikus gak punya akal. Tikus gak punya akal. Yang makan gabah itu ayam. Karena ayam gak punya akal. Gak mungkin kita langsung makan gabah. Supaya gabah ini bisa dikonsumsi, gabah ini bisa dinikmati, perlu ada mesin. Mesin penggiling padi. Gabah padi diseleb dengan mesin penggiling padi ini, hasilnya jadi beras. Ini gambaran fikih dan ilmu usul fikih. Al-Quran dan hadis ini bahan mentahnya sebelum diproses. Karena hukum fikih ini muncul dari Quran dan hadis. Bahan mentahnya adalah Quran dan hadis. Kemudian diproses ilmu yang untuk memproses Al-Quran dan hadis adalah ilmu usul fikih. Jadi keberadaan ilmu usul fikih ini seperti mesin penggiling padi. Mesin penggiling padi untuk memproses padi. Al-Quran dan hadis diproses dengan ilmu usul fikih. Karena ilmu usul fikih adalah ilmu metodologi atau ilmu tata cara bagaimana ulama dapat menggali hukum dari Al-Quran dan hadis. Hasil penggilingan Al-Quran dan hadis melalui usul fikih, hasilnya disebut dengan ilmu fikih. Jadi ilmu fikih ini seperti beras. Ilmu fikih ini seperti beras. Jenengan tinggal menikmati beras dimasak jadi. Kitab-kitab fikih ini seperti beras, tinggal dibaca, dipahami. Nah, pertanyaannya, siapa yang mampu memproses Al-Quran dan hadis dengan ilmu usul fikih, kemudian lahirlah ilmu fikih. Yang mampu melakukannya adalah para ulama yang mujtahid. Nah, syarat untuk menjadi mujtahid ini berat. Imam Ahmad ini pernah ditanya, Syekh, kalau ada seseorang yang hafal 100.000 hadis, apakah cukup dia untuk menjadi ulama fikih, mampu menggali hukum dari Quran dan hadis? Belum. Kalau dia menghafal 200.000 hadis, juga belum. Kalau dia menghafal 300.000 hadis, juga belum. Kalau dia menghafal 400.000 hadis, kurang lebihnya zaman beliau baru. Jadi untuk menjadi mujtahid mesti hafal 400.000 hadis. Jenengan hafal apa, Pak? Inamal amalu binyan hafal. Paling witok. Kalau kulo bid'atin dolalaton nggih. Lho nggih, mesti hafal berapa? 400.000 hadis. Ini baru satu syarat. Belum ilmu-ilmu yang lain. Nah, ada ulama ditanya, Syekh, Anda mengatakan untuk menjadi
pakar menggali hukum dalam menggali hukum dari Quran dan hadis mesti hafal 400.000 hadis. Apa antum sudah hafal 400.000 hadis? Kok antum berani menjawab hukum? Dia jawab, saya tidak hafal 400.000 hadis. Tapi saya menjawab hukum dengan hukum yang sudah dicetuskan oleh ulama yang sudah hafal 400.000 hadis. Jadi misalkan jenengan nanya saya, Pak, hukumnya ini apa? Kulo jawab, hukumnya seperti ini. Dasarnya mana? Kitab Fathul Mu'in, Kitab Fathul Wahab, Kitab Tufatul Muhtaj, Kitab Nihayatul Muhtaj, Kitab dan lain-lain. Tapi saya nggak hafal 400.000 hadis. Saya hanya menggunakan fatwanya ulama-ulama yang sudah hafal paling tidak 400.000 hadis. Nggak seperti orang sekarang. Baca kitab fikih, baca hadis saja pakai terjemah. Kalau lampunya mati, ya nggak bisa baca, mau pakai terjemah. Makanya penting belajar ilmu nahwu sorof supaya ilmunya bukan ilmu terjemah. Kalau terjemahnya hilang, nggak bisa ngomong. Itu fikihnya fikih terjemah. Tapi kalau dia sebelumnya belajar ilmu grammar Arab, nahwu dan sorof, bukan hanya terjemah yang dia baca, tapi kitab-kitab berbahasa Arab, Al-Quran, hadis, dia mampu jawab, dia mampu baca. Makanya penting belajar ilmu alat, ilmu nahwu dan sorof. Nah ini untuk syarat jadi mujtahid. Jadi berat orang yang mampu menggali hukum dari Quran dan hadis hanya mujtahid, yaitu ulama yang dengan ilmu usul fikih dia mampu memproses Al-Quran dan hadis, lahirlah ilmu fikih. Jadi ilmu fikih seperti beras, usul fikih seperti seleb atau penggiling padi. Yang menyeleb, orang yang nyeleb ini namanya mujtahid. Mujtahid dengan ilmu usul fikih menggali Quran dari Quran dan hadis, lahirlah ilmu fikih. Itu ilmu usul fikih. Belajarnya juga wajib. Nah, bagaimana dengan ilmu kaidah fikih? Ilmu kaidah fikih ini lahir setelah ada ilmu fikih. Ilmu fikih ini luas sekali. Ilmu fikih ini sangat luas sekali. Kulo niki belajar teng griya maca di rumah, ngajar Fathul Mu'in sampai kulo ulang 3 kali. Alhamdulillah di rumah kulo Kifayatul Ahyar sudah khatam. Terus kemudian kitab-kitab yang lain seperti Tufatul Tulab khatam. Tapi ilmu fikih niki Masya Allah luas sekali. Dan tidak ada ulama atau orang sekarang yang mampu menghimpun, memahami seluruh kitab-kitab fikih yang ada. Luas sekali. Bahkan misalkan dengan belajar mulai kecil sampai mati, belum bisa menguasai fikih mazhab Syafi'i, apalagi menguasai fikih mazhab 4. Nah, karena sulitnya atau luasnya ilmu fikih, akhirnya ulama menciptakan ilmu untuk memudahkan memahami fikih. Ilmu itu disebut dengan ilmu kaidah fikih. Jadi ilmu kaidah fikih secara umum adalah ilmu untuk memudahkan pelajar fikih memahami kitab-kitab fikih. Misalkan jenengan belajar misalkan tentang al-aslu fi kulli hadisin takdiru bi aqrabi zamanin. Iku aja apa iki? Misalkan kaidah apa niki macam-macam ya, kaidah itu banyak sekali. Jenengan bisa belajar ilmu kaidah fikih. Misalkan jenengan ditanya, Pak Yai, kula niki tadi salat. Setelah sholat ini saya lihat peci saya ada tai cecak. Bagaimana hukumnya? Nah, tai cecaknya gimana? Masih basah? Masih basah. Saya nggak tahu nih tadi kejatuhan setelah sholat atau saat sholat atau sebelum sholat. Nah, orang yang paham dia akan lari ke ilmu kaidah fikih. Oh, ini Mas. Dalam ilmu kaidah fikih itu ada kaidah namanya al-aslu fi kulli hadisin takdiruhu bi aqrabi zamanin. Oh, berarti telek cecek yang tadi menjatuhi peci jenengan itu anggap saja jatuh setelah jenengan sholat. Jadi sholatnya jenengan sah. Itu caranya seperti itu. Jadi
Faidah ilmu kaidah fikih itu untuk memudahkan, karena sulitnya memahami ilmu fikih, luasnya ilmu fikih, akhirnya diikat dengan kaidah-kaidah fikih. Dan siapa yang menciptakan? Di sini sudah ada, penciptanya adalah ulama pakar fikih, dan yang populer pertama kali menciptakan adalah Imam Abu Thahir Ad-Dabbas. Ini dari ulama madzhab Hanafi kalau tidak keliru. Kemudian Qadhi Husain ulama Syafi'i, kemudian Imam Izzuddin bin Abdissalam. Beliau terkenal dengan Sultanul Ulama. Sultanul Ulama Imam Izzuddin bin Abdissalam. Beliau masih murid tasawuf atau murid thariqahnya Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili. Jadi beliau ini pengikut Syadziliyah. Kurang lebihnya seperti itu. Imam Izzuddin bin Abdissalam. Imam Izzuddin bin Abdissalam punya murid yang populer, Imam Ibnu Daqiq Al-Id, seorang mujaddid kurun ke-7. Mujaddid kurun ke-7 itu Imam Ibnu Daqiq Al-Id. Ini orang keramat semua itu. Ada kisah nih sedikit tentang Imam Izzuddin bin Abdissalam sama Imam Ibnu Daqiq Al-Id ini. Satu ketika Imam Ibnu Daqiq Al-Id ini diangkat menjadi qadhi, hakim. Terus kemudian ada kasus pencurian. Ada orang mencuri sapi kalau tidak keliru. Nah, yang dituduh nggak ngaku. Loh, saksi sudah ada kok kamu nggak ngaku. Loh, saya nggak mencuri kok Pak. Kok malah saya dituduh? Loh, saksi sudah ada kok. Tapi saya nggak mencuri. Loh, kok kamu ngeyel? Wong di kepalamu muncul tanduk sapi. Langsung orangnya mati. Orangnya langsung mati, yang ikan tadi. Nah, Imam Izzuddin bin Abdissalam yang tahu muridnya menjawab, memutuskan hukum melalui karomah. Jadi, mau kue nyolong, buktiin, enggak semua tuh apa? Keluar apa? Tanduk, kemudian mati. Imam Izzuddin ini marah sama muridnya ini. Kamu kalau memutuskan hukum jangan pakai karomah, pakai dasar fikih. Dan fikih ini hanya mengakui bayinah saksi dan ikrar pengakuan. Fikih tidak pernah mengakui video. Fikih tidak pernah mengakui gambar, foto dan lain-lain. Fikih dalam masalah dakwah, masalah qadha, fikih hanya mengakui bayinah atau saksi atau ikrar pengakuan dari pihak mudda'a alaih atau yang dituduh. Paham ini? Kalau saya haus terus keluarkan airnya. Niki Imam Ibnu Daqiq Al-Id, Imam Ibnu Daqiq Al-Id dan Imam Izzuddin bin Abdissalam. Beliau salah satu ulama yang kali pertama menciptakan ilmu kaidah fikih, paling tidak menurut sebagian ulama. Pun. Terus kemudian mengenal, karena ini waktunya sampai jam berapa Pak ini Pak? Sepuasnya. Sepuasnya. Wong ngantuk kabeh.